Nah, yang kita cerita dan kok kira-kira 15 mayam itu $3.000 lah. Itu sebagai hadiah aja kan gitu. Ada orang sini wah gitu enak juga cewek kan. Mereka respon tuh karena unik aja gitu kan. Sago ID, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Jadi saya alhamdulillah ikut program Kennedy Lugard Youth Exchange and Study atau biasa disingkat dengan KLS. Ini adalah sebuah program di bawah Lembaga Bina Antarbudaya yang mensponsori anak-anak Indonesia supaya bisa pergi ikut pertukaran pelajar ke Amerika Serikat. IAS ini mencakup beberapa negara sebenarnya, tidak cuma Indonesia, termasuk juga Afrika, Mesir, dan beberapa negara lainnya. Jadi memang betul-betul program besar gitu. Jadi dari program ini kita ikut tes. Tesnya juga lumayan panjang, itu butuh perjuangan besar sih. Karena pertama kita tes essay, kemudian wawancara dari tingkat pertama Kota Madya Banda Aceh, kemudian provinsi sampai ke tingkat nasional. Kemudian ada tes kepribadian juga. Kemudian ada pertanyaan dalam bahasa Inggris dan segala macam. Kemudian setelah melalui semua tes, kita terbang ke Amerika. Nah, yang keren dari program ini semuanya tuh dibiayai oleh program. Jadi kita emang nggak keluar uang kecuali hal-hal sebelum keberangkatan kita seperti paspor dan cek kesehatan itu harus kita tanggung sendiri. Tapi dari naik pesawat ke Amerika itu semua sudah ditanggung kita. Nah, di Amerika sendiri kita tinggal dengan keluarga angkat. Jadi akan ada dalam program ini sejumlah orang-orang Amerika yang menjadi relawan membuka rumah untuk menampung kita. Jadi kita akan tinggal bersama mereka nantinya di Amerika. Sebagai siswa pertukaran pelajar, kerjaan kita di Amerika juga untuk sekolah. Jadi murid di SMA di Amerika. Program ini cukup luas se Indonesia. Ya, jadi sistemnya memang kantor cabang Aceh nanti akan seleksi yang terbaik dari Aceh, kemudian dikirimkan ke pusat, di pusat diseleksi sekali lagi. Dan yang Indonesia lumayan ramai sih, ada 80 orang semuanya totalnya. 80 orang ini akan diberangkatkan ke Amerika nantinya. Lumayan rame untuk Aceh, sampai ribuan. Tahun ini kayaknya 10.000 lebih yang mendaftar gitu. Ya, alhamdulillah juga. Kami Aceh tahun ini angkatan saya 5 orang. Ya, 5 orang tuh pertama 6 orang dari Aceh. Jadi kan kita seleksi pertama di Aceh itu di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, total terakhir kita 6 orang yang dikirimkan ke pusat. 6 orang ini dipertandingkan secara nasional dan 5 orang yang lewat, satu gugur. Setelah melewati semua proses pendaftaran dan dinyatakan lulus sebagai finalis, itu tiba masa-masa yang paling sulit buat kami semua, yaitu menunggu keluarga angkat. Karena kita nggak punya hak untuk memilih di sini, tapi kita ya menunggu sampai dapat. Jadi program yang memilihkan untuk kita. Setelah program mendapatkan orang tua angkat untuk kita, program akan mengirimkan kita data-data keluarga kita, keluarga angkat kita di Amerika, termasuk situ email, nomor HP. Nah, dari situlah kita walaupun masih di Indonesia dan belum berjumpa, kita sudah bisa mulai membangun komunikasi dengan calon keluarga angkat. Kebetulan saya waktu itu jadi saya dapat double placement, jadi di keluarga relawan ini saya siswa pertukaran pelajar dari Indonesia, dan keluarga ini juga menampung siswa lain dari Uzbekistan. Dan si Uzbekistan ini sudah berangkat lebih duluan dan dia punya koneksi dengan siswa pertukaran pelajar yang Indonesia lainnya, mendapatkan Instagram saya waktu itu. Jadi langsung kami komunikasi lewat Instagram dan dia juga menyambungkan saya dengan Instagram keluarga angkat. Disitulah kita mulai banyak koneksi, walaupun masih menunggu seminggu keberangkatan, koneksi kita sudah terbangun di situ. Keluarga angkat kami nama Sinclair Family. Jadi nama bapak saya Travis Sinclair, mama saya Victoria Sinclair, udah ada kakak anak beliau Emily Sinclair, dan si anak dari Uzbekistan Shohijakhan Egambardiev. Itu agak sulit namanya. Ini yang unik dari dia, sampai ke Amerika dia ganti nama. Nggak bisa sebut nama dia. Keluarga angkat yang menggantikan nama jadi si John. Karena nama saya Selamat. Jadi ada orang yang bisa Jazil, yang nggak bisa saya kasih Jazz. Jadi itu lebih simple untuk orang Amerika. Sebagian yang nggak bisa bilang gitu. Luar biasa yang kita dapat sih. Jadi memang orang ini juga udah terbuka ya, apalagi mama saya ini bukan saya siswa pertama beliau sudah saya yang ke-18 sama
Jadi beliau memang sudah sangat berpengalaman, sudah betul-betul tahu gitu kan cara berinteraksi dengan anak-anak exchange kayak kami. Jadi di Amerika saya ini juga dipilihkan oleh program karena pertama kita dipilihkan tempat tinggal. Saya dapatnya di Paradise City, California. Jadi sekolah saya juga ada di sini dipilihkan oleh program. Saya sekolah di Paradise High School di Paradise City, California. Nah, jadi setiap pagi memang ada bus kuning yang legend itu kan, kita biasa sering lihat di TV bus kuning legend itu, karena di Indonesia kan nggak ada bus kuning. Tapi kami nggak naik bus kuning karena bus kuningnya nggak lewat depan rumah, jadi kami diantarin ke sekolah. Yang keren dari Paradise High School ini beda total dengan sistem belajar di Indonesia, dimana kita tahu di Indonesia kita belajar seminggu 19 pelajaran yang kita nggak bisa pilih, baik kita suka nggak suka wajib masuk kelas. Tapi yang unik dari pembelajaran di Amerika ini, kita cuma belajar 6 pelajaran setiap hari. 6 pelajaran setiap hari dan kita bebas pilih apa yang kita mau pelajari. Kami anak exchange, kami 6 dari 6 pelajaran itu 2 diwajibkan. US government, pemerintahan Amerika, dengan English, kelas bahasa Inggris, itu 2 wajib. Sedangkan 4 lagi kini bebas untuk milih yang kita suka. Dan yang luar biasa dari kelas US government di sini, kita tuh langsung, kalau di Indonesia PPKN kita ya bahas hukum dan Pancasila, tapi di sini ketika bahas politik, betul-betul bahas politik. Bahkan kita ngomongin partai itu sampai teliti partai itu gimana, terus presentasi partainya yang dibahas, ideologinya bagaimana. Kemudian ketika bicara masalah kongres dan peradilan, itu langsung praktek gitu. Kami dibagi 2 kelompok, langsung praktek seakan-akan kita ada di di MPR gitu, dengan partai yang terbagi-bagi, dengan komite masing-masing, dikasih kasus, disuruh pecahkan. Persis memang seakan-akan kita masuk ke politik Amerika gitu. Jadi kami punya 4 kesempatan, 4 kelas yang kami bebas pilih. Jadi saya pilih di kelas pertama itu Spanish, pembelajaran bahasa Spanyol, kemudian di kedua graphic design, masalah edit Photoshop, kemudian yang ketiga English, keempat fotografi, foto class, yang kelima US government, dan yang keenam art class, kelas seni gitu. Nah, yang paling wow tuh kan di hari pertama saya sekolah, itu yang paling ingat kita kan, pertama itu paling berkesan. Yang unik kalau kita di Indonesia di hari pertama kita sekolah, kita pasti diperkenalkan ya, anak-anak ini ada murid baru. Tapi ketika saya tiba di Amerika dan masuk kelas pertama, itu nggak ada gurunya perkenalan, langsung kita duduk di situ. Jadi dan orang Amerika nggak sibuk kalau kita di Indonesia, kamu dari mana segala macam, dia sesak nafas di situ dikelilingin. Tapi di sini orang kayak, saya urusan saya, dia urusan dia. Selama tidak ada masalah, saya nggak usah sibuk sama dia. Jadi kita untuk bangun persahabatan, pertemanan itu harus usaha sendiri. Itu karena kita pelajari Amerika nih melatih murid-muridnya itu tuh untuk jadi pribadi yang aktif dan ekstrovert gitu. Kalau kita di Indo kan guru yang memperkenalkan, sehingga murid itu dia bergantung kepada guru kadang. Tapi kalau di sini memang kita dari diri sendiri semuanya. Fasilitas luar biasa lengkapnya. Jadi kita kayak ya luar biasa, kayak di kelas Spanyol itu kan emang gurunya punya papan tulis kayak kita main ranking 1, papan tulis mini, ya itu ada banyak lengkap. Jadi yang paling luar biasa kelas desain grafis, kita punya komputer, itu emang gede, layarnya luar biasa, touchscreen lagi, ada pulpennya juga. Jadi memang udah perfect lah. Itu kalau untuk kelas. Kemudian kelas English, kelas fotografi. Di kelas fotografi itu kita punya kamera 1 orang. Memang kamera 1 berdua sih, tapi kan lumayan 1 berdua untuk kamera di kelas fotografi. Kita kan fotografi itu kadang ada editing gitu. Jadi di kelas fotografi itu ada laptop. Kayak di Upin Ipin, 1 lemari itu emang isinya laptop. Culture shocknya berat tuh. Karena kan apalagi kita kan dari Dayah gitu kan, yang background Islami. Kita pertama kali kita Aceh gitu. Aceh memang di Indonesia aja udah dikenal agak Islami gitu kan. Terus kita Dayah lagi, udah Islami di double Islami lagi. Jadi tiap pertama tiba di sini kan, dengan paling pertama orang nggak pakai jilbab, orang-orang yang celana pendek gitu kan. Emang kita berat tuh shocknya. Jadi baru-baru tiba berat. Kan saya juga nggak, bahkan yang parahnya saya nggak nyangka kok saya culture shock gitu, karena kemudian ada di program, memang program juga membina gitu, karena mereka pasti kan menyangka adanya culture shock. Jadi kita memang dapat semacam
report bulanan gitu. Jadi emang kita harus ngisi itu keadaan kita. Jadi program tetap memantau kita bagaimana keadaan kita di sini. Jadi itu adalah di antara salah satu culture shock itu kita merasa kayak pengen sendirian aja gitu. Dan saya ngerasain gitu, saya lebih menghabisin waktu di kamar gitu. Dan males ngomong sama orang-orang gitu. Yang parah culture shocknya. Tapi kan kita terus adaptasi. Kira sekarang udah aman-aman aja. Presentasi emang wajib dari program kan, ini presentasi itu masalah budaya. Jadi kita cerita di situ masalah pasti pertama Indonesia di mana gitu kan, karena orang-orang sini kadang ada yang juga nggak tahu Indonesia di mana. Tapi yang kita untungnya karena kita punya Bali yang begitu terkenal, jadi kalau kita bilang Bali itu wah gitu kan. Tapi kalau untuk orang-orang tua kita bisa bilang tempat yang pernah terjadi tsunami 2004 itu orang pasti connect semua kalau tahu. Tapi orang-orang tua kan, kalau anak-anak muda nggak tahu juga ada idea. Ya orang tua tahu semua tuh, kalau kita bilang tsunami pasti tahu. Berarti kita bisa bilang emang itu bencana besar kan, orang ini aja masih ingat gitu. Kami cerita masalah tsunami di sini, orang kita juga cerita tuh kan di Belang Padang, lapangan Belang Padang itu yang dibangun kapal-kapal itu yang ada benderanya sama terima kasih itu. Kemudian kita cerita masalah pernikahan kita yang agak beda. Kan kita di Aceh gitu kalau nikah itu ada istilahnya mayam itu. Yang kita cerita, dan kok kira-kira 15 mayam itu $3.000 lah. Itu sebagai hadiah aja kan gitu. Ada orang sini wah gitu, enak juga cewek kan. Ya mereka respon tuh karena unik aja gitu kan. Saya bilang makanya laki jangan nikah di Aceh, mampus kalian. Tapi itu saya bilang kalau cewek nggak apa-apa nikah aja. Kemudian ketika kita juga bilang kita kan punya atas nama pernikahan, kita kan punya 3 acara. Yang pertama kan di masjid itu akadnya di masjid. Kemudian kan intat itu sama tundara itu kan udah 3 gitu. Ini orangnya juga wah aja gitu, banyak kan, banyak partinya itu banyak, ada pasti banyak uang yang dihabiskan, berarti wah gitu. Karena ya kami dikasih satu kamar berdua lah sama si anak exchange yang dari Uzbekistan itu. Kemudian ada lemari itu udah persis kayak kamar sendiri lah kami di sini. Kemudian kamar mandi ya ini yang nggak beda kan, memang beda sedikit karena istilahnya kan toilet kering gitu kan. Kalau kita kan di Indonesia kan memang basah-basahan gitu kan, kok di sini kan kering, nggak ada abak gitu. Kalau di kamar mandi cuma ada shower, nggak ada gayung tuh. Kemudian BAB kan nggak ada, ya nggak ada gayung, nggak kita pakai tisu gitu. Karena nanti bawa botol aqua, tampung di wastafel, nanti aqua itu alternatif alternatif gayung lah gitu. Karena kita kan dari kecil yang udah pakai air, jadi kadang kan nggak nyaman juga pakai tisu gitu. Ya makanan ya kan pertama sampai itu hoyong, karena kita kan biasa makan nasi gitu. Terus di sini kan emang nggak, orang sini makan nasi, tapi makan nasi orang sini tuh kayak kita makan mie di Indonesia kapan pengen. Nah tapi makanan pokoknya nggak ada sih kalau kita Indonesia kan, apalagi Aceh kan. Itu pertanyaan kali pajohu bukan you have dinner, you have breakfast atau lunch gitu, kali pajohu. Memang kok orang sini kita memang punya makanan spesifik gitu, emang harus bu gitu. Kok sini enggak gitu. Ini makanan itu enggak ada makanan pokok yang memang harus itu selalu, enggak. Tapi ya dominannya roti. Kalau dinner biasanya agak ke sayur-sayur, daging gitu. Di sini agak telat, ada jam 8.30. Kita itu kan biasa 7.30, di sini jam 8.30 gitu kita masuk sekolah. Itu 1 jam. 1 jam pelajaran itu 1 jam. Kalau di Indonesia 1 jam pelajaran 45 menit kan. Di sini 1 jam pelajaran 1 jam. Kita belajar tuh sampai jam 12.30. Itu istirahatnya 1 jam. Dan yang keren di istirahat sini kita bisa keluar gitu, boleh keluar dari wilayah sekolah, tuh beli makanan dari luar gitu. Kemudian lanjut belajar lagi sampai jam 3.20 gitu. Nah, dan kita belajar semua sampai hari Senin, dari Senin sampai Jumat. Waktu Minggu libur weekend. Ya kayaknya kita pikir kayak Aceh juga sekarang kayak ada istilah full day school ya. Nah, itu kayaknya adopsi dari sini kayaknya. Cuman ya
Di Amerika setengah hari, walaupun full day itu kan 6 pelajaran setiap harinya. Sedangkan 6 pelajaran yang sama setiap hari seminggu. Tapi di Indonesia kan 19 pelajaran itu. Jadi pesan saya terus berusaha untuk mimpi ya, pengen keluar, mimpiin aja dulu, nanti kita usaha. Nah yang keren kadang ada orang kan tanya kayak mana nih caranya, karena nggak dikasih sama orang tua. Saya mau ke Amerika dulu nggak dikasih juga sama orang tua, saya bilang sama dia kan. Jadi saya dari kelas 1 udah punya, karena ada abang kelas dulu yang pernah cerita, dari kelas 1 MCN saya udah siap-siap gitu. Dari waktu itu nggak diizinkan karena ke Amerika, jadi pemahaman kita kan tentang Amerika masih agak ekstrim gitu kan. Saya nggak, ya udah diam-diam aja belajar bahasa Inggris, jalan terus. Kemudian saya ikut terus tes dulu. Padahal waktu keluar formulir orang tua baru saya kasih gitu. Nah nggak, ternyata kayak orang cerita berubah pula pikiran orang tua saya kan. Nah jadi saya bilang kita punya cita-cita, persiapkan aja dulu semua persiapan yang dibutuhkan untuk cita-cita itu. Nanti ada sendiri jalan, pasti ada aja jalan kita. Yakin aja, pasti ada aja caranya sendiri gitu. Berarti persiapan kita itu. Ketika kita pengen kuliah ke Amerika, butuh bahasa Inggris, makanya bahasa Inggrisnya yang kita asah betul-betul gitu. Kita pengen kuliah ke Arab, Mesir, ya pasti butuh bahasa Arab, itu yang diasah betul-betul. Sago ID, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya.